langsungnya setiap lantai. Karena di setiap lantai itu banyak kantor. Nah, mulailah saya tawar-tawarin gitu. Jadi saya presentasi ke tiap kantor. Sampai itu sampai lantai 11 waktu itu 11 ya. lantai ya. Lumayan. Jadi tiap hari Ibu tiap Enggak, lantai? seharian itu seharian. satu gedung waktu itu saya. Iya. Pertama Bumi Putra, besoknya SBC. Ya pokoknya saya harus perjuangin lah karena saya tuh prinsipnya gini, kalau saya ikut PK saya tuh harus closing. Jadi saya nggak mau buang-buang waktu percuma. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman RB People. Ketemu lagi dengan Tatang Nugraha di sini, host dari podcast DPC RB Bandung Raya. Sebagaimana biasa, kita mengundang tamu-tamu yang spesial, yang expert di bidangnya masing-masing dan mempunyai banyak cerita. Kali ini kita kedatangan seorang ibu rumah tangga yang menjadi agen properti. Beliau dari Safir Mark Smart. Tetapi sebelum berlanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, sekarang kita sambut Ibu Tina dari Safirma. Oke, semangat pagi Ibu Tina, apa kabar? Ya, baik Pak, selamat siang. Ya nggak usah terlalu dekat kedengeran ya. Oke, Ibu Tina, terima kasih sudah datang di studio podcast DPC RB Bandung Raya. Dan kita akan ngobrol-ngobrol, kita pengen tahu ceritanya Bu Tina ini ya sebagai agent properti di Safir Mark ya. Oke, mungkin sebelumnya kita pengen tahu dulu nih background Ibu Tina sebelum menjadi agent properti itu apa kira-kira Bu profesinya atau mungkin kegiatannya. Ya. Sebelumnya selamat siang ya buat semua rekan-rekan agent properti yang barangkali mendengarkan. Saya dari Safir Mark Smart Bandung. Selamat siang juga kepada Bapak Tatang Nugraha ya. Terima kasih telah mengundang saya ke sini untuk acara podcast. Sama-sama. Ya. Saya sebelumnya sebelum jadi agent properti itu saya sebagai ibu rumah tangga biasa. Oh, ibu rumah tangga saja. Iya, saya belum pernah bekerja juga. Oh, belum pernah. Iya. Jadi mungkin semenjak cuma ngurus rumah tangga aja. Rumah tangga aja ya. Ya. Oh, jadi nggak ada pengalaman kerja. Iya, nggak ada pengalaman kerja. Tapi seiring berjalannya waktu, anak-anak saya sudah besar, sudah masuk kuliah. Nah, saya tuh mulai kesel juga di rumah ya, lihat teman-teman saya tuh yang kerja dari dulu setelah lulus kuliah itu udah ada yang jabatan jadi manajer, gitu, udah jabatannya tinggi-tinggi. Nah, saya kadang pikir yang selevel, seangkatan, yang pada kerja sudah pada naik jabatan gitu ya. Jadi kadang saya juga ngerasa sayang gitu ya. Betul. Saya udah kuliah capek-capek tapi saya nggak ada hasil. Dulu kuliahnya apa Bu? Ininya apa fakultasnya Bu? FISIP ya, saya ambil jurusan bisnis administrasi. Oke, jadi setelah anak-anak besar kuliah, nah barulah mungkin ada waktu luang ya. Kalau waktu kecil mungkin full lah ngurus anak ya. Nah dari situ mungkin gimana ceritanya bisa ke properti Bu? Ya ceritanya setelah saya pikir-pikir lumayan juga ya. Saya kerja tuh sekarang kan kalau udah umurnya udah di kepala 4 waktu itu ya. Apa yang bisa saya masukin kantor ya, kantor-kantor kan pasti susah. Nah saya kadang lihat-lihat dari iklan-iklan atau saya lihat dari misalnya waktu itu saya suka ke gereja Betani ya di Aruna kebetulan. Di situ tuh ada pasang iklan itu jadi properti. Iklan properti itu ya. Di salah satu kantor maksudnya ada satu kantor. Ya itu kantor Smart Seven itu. Kantor. Iya dia pasang iklan itu misalnya buat ibu rumah tangga yang ingin penghasilan besar, tapi kan nggak perlu kerjanya full time ya. Jadi bisa ngurus rumah tangga juga, tapi bisa berpenghasilan besar juga. Di spanduknya ya ditulis ya. Nah itulah yang membuat saya
mulai tertarik. Iya, iya. Nah, saya juga langsung berapa hari dari situ saya tuh datengin kantor. Kebetulan waktu itu saya bergabungnya dengan kantor propertinya Smart Seven sebelum jadi Xavier Max. Oke, ya, awalnya ya. Tahun berapa itu, Bu? Saya bergabung tahun 2015 ya. 2015 ya. Jadi 2015 mungkin di properti sekarang 2002 7 tahun ya. Iya. Oke. Terus Iya, pertama saya ngelamar jadi marketing gitu ya. Yang terima tuh Bu Aida langsung, pimpinan sama saya. Bu Aida. Oke. Jadi titik poinnya yang saya dapatin itu waktu saya pertama ngelamar itu Bu Aida tuh prinsipnya udah bilang kalau mau jadi agen properti jangan setengah-setengah. Harus maksimal kerjanya. Jadi buat apa kita capek-capek tapi kita nggak akan closing. Itu yang dia bilang, katanya kamu bersedia nggak kalau kayak gitu. Oh gitu, Ya. jadi harus serius ya. Iya. Kalau mau join harus serius. Jadi kalau setengah-setengah nggak usah bergabung Nggak gitu usah, ya. katanya sayang katanya. Sayang waktu ya. Ya udah saya sanggupin aja ya. Diiyain ya. Iya. Jadi mulai dari situ kebetulan waktu itu Smart Seven tuh banyaknya jualnya kan primary ya. Oh iya, banyaknya Jadi primary. primary itu produk yang diperkenalkan kepada konsumen tapi barangnya itu belum ada, belum Ya. bisa dilihat. Brosur. Iya, jadi jual itu brosur biasanya. Jual brosur, jual omongan juga, jual omongan dari developer ya, yang kadang Iya, kita iya. harus nggak boleh percaya 100%. Betul. Nah, untuk menjual produk primary itu kadang lebih sulit daripada secondary kalau menurut saya. Karena kan kalau secondary itu produknya bisa dilihat langsung oleh buyer. Ada barangnya Ada ya, barangnya. ada wujudnya gitu ya. Jadi buyer suka nggak suka tuh bisa langsung, kalau Iya. suka dia beli, Iya. enggak ya udah. Betul. Bisa pilih yang lain. Betul. Tapi kalau primary itu buyer tuh kadang-kadang kan mikir itu jadi apa enggak. Nah. Terus apa keuntungan dia beli itu. Betul. Jadi kita tuh harus susun strategi gimana kita cara penyampaiannya supaya kita tuh bisa yakin si konsumen itu bisa mau beli properti kita. Betul. Nah, waktu itu kan saya belum pengalaman ya. Untungnya waktu itu Pak Daniel yang ketua RB sekarang iya. tuh masih di Smart Seven. Iya, Ada betul. Pak Alung juga, Bu Aida juga ya, Pak Matius. Mereka tuh benar-benar Support. baik lah, support ke agent-agentnya. Jadi kalau saya tuh kalau orangnya terus terang saya tuh orangnya pengennya menggali terus. Belajar. Karena saya tuh harus closing, jadi saya tuh selalu nanya ke Bu Aida, Bu Aida. nanya ke Pak Dani juga. Kadang saya kalau follow up konsumen nih saya tawarin, kadang saya ajak juga tuh si Bu Aida sama Pak Daniel gitu. Jadi saya tuh belajar gimana caranya Bu Aida Pak Daniel itu kalau lagi menyampaikan sesuatu kepada buyer, terus buyer itu sampai yakin. Nah itu tuh saya kan belum tahu ya. Jadi saya tuh lihat itu cara dia ngomong sama buyer, cara dia meyakinkan. Terus kan buyer kadang nanyanya tuh macam-macam ya. Baik kalau sesuatu yang belum ada itu buyer tuh kalau yang biasanya buat invest. Terus biasanya orang buyer tuh pinter kan. Ngulik lah Iya, nanyanya dia tuh ya. ngitung ROI-nya apa segala macam. Nah, saya tuh pelajari apa yang Bu Aida omongin sama buyer sama Pak Daniel itu saya tangkap supaya saya bisa nantinya. Iya, Nggak usah perlu diantar-antar lagi. Oke. Gitu. Pertamanya seperti itu. Jadi belajar ikut Pak Daniel sama Ibu Aida melihat mereka presentasi cara kepada presentasi, kliennya. iya. Setelah itu Ibu tiru gitu ya. Iya, jadi saya jadi tahu ya Jadi karena tahu. saya juga belajar. Ya awam dulu masalah properti ya. Jadi mungkin dari situ belajarnya ya. Belajar juga. Terus kadang saya juga suka lihat dari misalnya search di Google gitu ya, kan kadang agent-agent properti dari kantor lain ya, saya juga banyak belajar. Gitu. Jadi saya kadang suka lihat kan kadang mereka tuh suka ngasih tips gimana caranya gitu ya supaya jadi agent properti yang baik. Nah saya tuh suka pelajari juga. Gitu. Dari internet ya? Dari internet dari ya. YouTube, dari apa ya? Jadi kan nggak mungkin kalau saya langsung langsung pintar. Kan saya tuh harus lihat cara-cara trik ya, menghadapi harus konsumen. belajar dulu dari nol lah gitu ya. Ya terus kadang kalau ketemu agent properti di kantor lain, saya sih nggak malu orangnya, saya sih Gitu. biar aja tebal muka ya Pak ya. Iya. Tapi saya tuh suka nanya gitu. Jadi kan kadang dari kantor lain juga agent-agentnya tuh banyak pengalamannya juga, pengalaman yang kita dapat dari yang sama lain juga ada pengalaman yang bagus ya. Ya pengalaman kita tuh pasti berbeda ya. Pasti. Jadi saya suka tanya-tanya gitu. Ya dapat ilmu lumayan lah. Iya betul. Jadi memang setiap agent properti yang baru bergabung itu seperti Ibu Aida bilang tadi, pertama harus full, kedua juga harus mau belajar. Karena kan biasanya pengetahuan, informasi tentang properti masih awam ya. Ya. Jadi harus banyak nanya, harus banyak belajar
bahkan juga ya sedikit-sedikit tadi mempraktekkan apa yang dipraktekin senior ya. Oke, baik. Jadi Ibu 2015 bergabung di Smart Seven yang sekarang menjadi Safir Mark Smart ya. Nah, sekarang 2002 kurang lebih 7 tahun lah ya. Nah, kira-kira nih kalau saya boleh tanya, tentunya ada suka dukanya dong ya. Nah, sekarang kira-kira pengalaman apa yang katakanlah tidak terlupakan atau mungkin suka dukanya apa yang Ibu Tina alami? Pengalaman saya ya yang nggak terlupakan yang membuat saya jadi terpacu. Saya tahu gitu kalau untuk closing itu nggak gampang, apalagi produk waktu itu kan saya di kantor saya tuh banyaknya produk primary. Betul. Dan itu juga membuat teman-teman saya itu di kantor menjadi semangat. Jadi dia tuh ngelihat cara kerja, cara kerjanya tuh, oh ternyata gini, ternyata apa yang saya lakuin tuh benar, ada hasilnya. Ada hasil. Jadi mereka ngikutin cara Ibu. Iya. Oh gitu. Jadi mereka mulailah yang misalnya kalau misalnya produknya apa, mereka tuh datengin target konsumen yang mana tuh mereka bisa datengin gitu. Ya, sudah bisa direncanain target bisa pasarnya tahu, ya. Oke. Jadi yang waktu itu pengalaman yang saya nggak terlupakan tuh waktu saya penjualan headquarter bisnis resident yang di Jalan Asia Afrika. Oh ya, headquarter itu dulu teh rumah apa? Soho ya apa namanya? Iya, Soho. Soho ya. Oke. Karena itu untuk perkantoran mungkin Soho yang pertama di Bandung ya waktu itu. Pertama di Bandung, betul. Tapi kan itu biaya itu kalau di Bumi Putra di seberang-seberangnya itu kan itu di Asia Afrika, di CBD ya. Mungkin itu bisanya disewa, tapi untuk Soho itu bisa dibeli. Bisa dibeli. Betul. Nah, saya itu mulai bingung ya gimana nih cara nawarinnya karena saya baru masuk juga ya. Gitu. Tapi setelah waktu itu saya PK itu di Gedung Bumi Putra. Kebetulan saya PK di Gedung Bumi Putra. Jadi karena kantor developer di situ ya? Dia sewa juga di situ. Situ. Okay. Jadi sambil PK itu saya tuh sambil mikir gimana nih saya cara menjual Soho di Bandung. Target konsumennya tuh yang mana. Nah, jadi sambil PK tuh saya pas saya naik ke unitnya PK itu ya, kantornya developer. Saya tuh kan di koridor tuh banyak kantor-kantor lain. Oh ya. Nah, mulailah saya berpikir, oh berarti saya target marketnya ya di sekitar sini juga pertamanya. Nah, itulah mulai besoknya saya bergerilya ya. Oh gitu. Saya sendiri, walaupun ada satpam hampir ketangkap itu juga ya. Gitu. Jadi saya bawa brosur tuh di dalam amplop ya. Jadi saya tuh nggak berani nanya-nanya satpam karena satpamnya itu celinguk-celinguk terus ya kan, nggak boleh tuh nawarin produk lain di situ. Jadi saya tuh sepertinya saya tuh udah biasa datangin gedung itu. Jadi saya langsungnya setiap lantai. Karena di setiap lantai itu banyak kantor, nah mulailah saya tawar-tawarin gitu. Jadi saya presentasi ke tiap kantor sampai ada lantai 11 waktu itu ya. 11 lantai ya, lumayan. Jadi tiap hari Ibu tiap lantai? Seharian itu satu gedung waktu itu saya. Pertama Bumi Putra, besoknya SBC. Ya pokoknya saya harus perjuangin lah karena saya tuh prinsipnya gini, kalau saya ikut PK saya tuh harus closing. Jadi saya nggak mau buang-buang waktu percuma. Betul. Jadi kalau saya boleh simpulkan bahwa Ibu pada saat ikut PK itu kan itu kebetulan propertinya di Jalan Asia Afrika dan kantornya juga di Gedung Bumi Putra Jalan Asia Afrika. Nah, Ibu sambil mikir nih nawarinnya ke siapa gitu ya. Dan ternyata Ibu ada ide, wah di Asia Afrika juga kan banyak kantor-kantor yang siapa tahu dia butuh gitu ya. Betul, Nah, jadi akhirnya Ibu selesai PK langsung sebar brosur. Oh, besoknya ya. Besoknya Ibu datengin satu persatu ruangan, ditawari brosur properti itu. Iya, sambil presentasi. Itu berapa jam itu Bu? 11 lantai. Enggak, sampai sore aja. Oh, seharian. Wah. Hebat ya. Tapi dan ada hasil, Bu? Iya, ada hasil. Wah, lumayan gitu. lah dari jeripaya itu ya Pak ya. Jadi pertama kali itu kan karena saya baru masuk juga itu tuh awal ya penawaran saya 2015 tuh Desembernya itu gathering gitu kalau nggak salah gitu. Ya dari lantai 1 sampai 11 itu yang saya tawarin tuh ada satu kantor tuh beli dan kebetulan dia beli yang paling besar. Oh, ruangan besar ya, yang paling mahal. Yang paling mahal. Nah, dari situlah mulai teman-teman saya juga ngelihat, oh ternyata gini ya caranya nawarin. Jadi nggak nawarinnya nggak ke sana nggak ke sini, kita tuh harus punya target, fokus. Betul. Jadi kalau untuk
properti yang mana, kita harus tahu targetnya yang mana gitu. Betul. Daripada kita capek keliling-keliling ya, tapi nggak pasti. Betul. Tepat sasaran ya. Tepat sasaran. Buat kliennya gitu ya. Apalagi ini kan tadi Ibu bilang bahwa ini Soho pertama di Bandung, yang tentunya kita ya apalagi di Bandung mungkin orang belum begitu familiar ya dengan Soho ya. Iya. Jadi akhirnya harus mencari yang kira-kira memang butuh dan mungkin juga sesuai dengan target pasar, dan ternyata pasarnya sendiri ada di Asia Afrikanya itu ya. Iya. Gak usah jauh-jauh ya. Oke, dan ada hasil dan transaksi ya. Iya, ada hasilnya dari situ lumayan lah, jadi closing terus headquarter. Oh gitu? Iya, banyak lumayan. Gitu. Jadi terus kadang mereka itu kalau kita presentasinya baik, terus kita melayani konsumen dengan baik, terus tahu apa yang mereka butuhkan, terus kalau dia tanya, ya sejujur-jujurnya lah, pokoknya jangan sampai keluar dari jangkauannya apa, nanti kan kita dimarahin juga ya. Jadi mereka tuh kadang rekomendasiin teman-temannya juga. Jadi saya tuh setelah jadi setelah itu saya tuh nggak susah-susah lagi, mereka tuh rekomendasiin ke teman-temannya, terus mereka tuh telepon sendiri beli gitu. Oh, temannya tuh. Jadi si klien kita mereferalkan kita ke temannya hubungi kita gitu ya. Okay. Terus ya ada juga yang saya kadang saya tawarin, misalnya dianya nggak butuh tapi dia kenalin juga ke temannya, jadi temennya juga yang beli. Ya sebenarnya dalam properti ya kitanya harus hubungan baik ya. Ya hubungan baik, sama kalau kita kalau menurut saya kalau ada suatu produk, apalagi produknya seperti primary gitu ya Pak, sebelum kita nawarin tuh kita harus belajar betul-betul tentang si produk itu. Jangan harus menguasai bahan. Jangan sampai nanti dia nanya kita bengong-bengong, kita nggak bisa jawab ya. Akhirnya jadi konsumennya tuh nggak yakin. Betul. Karena kita pernah saya nawarin headquarter itu terus terang ke tukang kain ya, yang jual kain. Di Jenderal Sudirman saya tuh sistemnya apa? Door to door ya. Kayak sales. Tapi lumayan loh Pak, dari Jenderal Sudirman itu yang saya tawarin, dia itu nggak beli produk itu, tapi dia rekomendasiin temennya seorang pengacara dan dia beli. Oh gitu. Jadi dia tuh ngeyakinin temennya. Jadi dia tuh presentasiin ke temennya seperti yang saya presentasiin ke dia. Iya hebat. Tapi dia sendiri beli ke saya produk lain. Oh gitu. Karena dia tetap beli, cuman produk lain, properti yang lain ya, bukan yang itu. Sedangkan yang headquarter itu dia taruhin ke temannya. Iya. Dan ibu dibantu meyakinkan si pembelinya itu. Saya nggak tahu loh dia nawarin, tahu-tahu dia itu temannya telepon, temannya itu pengacara itu telepon. Malah dia yang jadi berminat. Gitu. Jadi ya puji Tuhan ya Pak ya. Ya, jadi mungkin tadi betul bilang bahwa hubungan baik kita dengan klien, walaupun dia nggak beli produk yang itu atau produk kita, dia mungkin bisa bantu kita untuk mereferensikan atau mereferalkan kepada temannya, saudaranya gitu ya, relasinya. Kedua juga tadi dia kan tetap juga beli tapi mungkin produk yang lain atau properti yang lain. Jadi hubungan baik perlu. Jadi tidak beli bukan berarti tidak ada transaksi. Ya, bisa referensi atau bisa properti yang lain. Gitu ya Bu ya. Oke, bagus. Dan ini strategi ini ditiru sama teman-teman ibu ya. Jadi menginspirasi teman-teman ibu bahwa untuk segmen properti tertentu ya kita harus tahu dulu segmennya siapa nih, gitu ya, supaya tepat sasaran ya, supaya akhirnya banyak terjual gitu Bu ya. Jangan sampai kita capek kerja banyak brosur sebar tapi orangnya nggak pada beli. Gitu. Oke, ada lagi pengalaman lain Bu yang berkesan nih? Pengalaman lain yang berkesan, saya suka ikut ini sekalinya saya ikut pameran. Oh, pameran di Rumah Mode waktu itu kebetulan. Oh, di Rumah Mode, oke, buka stand gitu ya? Iya, waktu itu yang ngadain tuh Lovin Jatinangor. Oh, developer Lovin. Itu PP Property. Sebenarnya saya tuh malu juga sih kalau ikut pameran gitu ya, karena kan harusnya yang muda-muda ya lebih menarik. Biasanya konsumen tuh lebih senang kan yang muda-muda tuh lebih segar ya Pak ya. Saya tuh udah tua gitu ya. Kalau diantara biasanya saya pameran tuh saya tuh suka paling tua gitu ya. Tapi saya di situ pengen coba juga, karena nggak mungkin saya tawarin orang-orangnya, misalnya konsumennya dalam satu wilayah terus ya Pak ya. Harus banyak. Saya tuh harus keluar. Yeah. Nah di Rumah Mode itu kebetulan saya lihat tuh kan banyak orang luar kota ya Pak. Jadi terus di sana tuh saya tuh nggak mau diem aja. Jadi saya bawa brosur, saya udah kesana ngapain kalau saya diem aja. Iya, betul. Waktu saya terbuang tuh 8 jam.
8 jam tuh cuma dikasih uang makan tuh juga habis buat bensin sama parkir. Betul. Ya, jadi saya harus Hasil, terus. hasil. Saya tuh nggak pernah diam. Saya bagiin brosur setiap yang orang yang lalu lalang depan saya tawarin, saya ajak ngobrol. Ya pokoknya dengan sopan lah, bagaimana saya ajak ngobrol. Jadi orang-orang itu udah ngedenger, terus dia tuh ngelihat Lovin itu. Jadi ada yang langsung beli di situ. Dan ada juga yang dia misalnya nggak suka Lovin nih, karena dia misalnya nggak tertarik lah di Jatinangor apa. Tapi yang lain. Iya misalnya, tapi nggak apa-apa karena saya waktu itu nawarin Lovin, jadi saya nggak boleh jual produk lain tanpa di situ ya. Nggak apa-apa, saya cuma database-nya lumayan ya Pak. Nah setelah besoknya saya nggak pameran, saya follow up tuh. Tapi follow up-nya saya lihat, karena saya kan tahu, saya tuh kalau lagi presentasi sama si Bapak itu misalnya, saya juga tanyakan kadang pekerjaan Bapak apa. Saya tuh nggak mau ganggu Pak. Kalau siang telepon, Bapaknya lagi kerja. Iya pasti. Iya. Jadi saya tuh misalnya melalui sorenya, melalui chat. Akhirnya dari Lovin dia belinya headquarter Pak. Bayangin. Oh iya? Iya, Lovin 400 juta ya, headquarter dia beli 2 Iyalah jauh bisa. Ya itu tapi gitu. 3 bulan loh Pak follow up-nya. Oh gitu. Dia yang dari tadinya nggak percaya karena dia tuh kebetulan manajer Mitsubishi di Cikarang. Jadi dia tuh sebenarnya buat apa gitu Soho itu tadinya headquarter, tapi saya jelasin. Pertama dia tuh cuma read aja ya. Tapi saya nggak patah semangat, kalau dia udah konsumen udah read berarti dia tuh udah rada tertarik sebenarnya. Kalau dia nggak read berarti dia cuma nggak mau baca, nggak akan. Nah besok seminggu kemudian, saya nggak selalu tiap hari, seminggu kemudian saya follow up lagi, dia read, terus mulailah ada pertanyaan, nah itu mulai berlanjut sampai lama-lama dia yang telepon sendiri dan dia tertarik. Kebetulan dia waktu itu ada pertandingan golf ya di KBP. Dia tuh telepon saya langsung, Bu Tina katanya, besok saya ada pertandingan nih di lapangan golf, bisa nggak kita ketemu katanya. Oh di KBP itu? Enggak, dia katanya mau ketemu di lokasi. Oh di lokasinya Asia Afrika. Tapi dia tuh belinya baru-baru nih, SQ-nya kan udah mulai dibangun. Nah, di lokasi langsung. Nah setelah itu dia lihat, katanya, tapi Bu Tina katanya, saya dikasih ya nginepnya semalam gratis, padahal kan belum beli loh Pak. Terus saya tuh bingung. Oh gitu kliennya? Iya. Minta bonus nginep. Iya karena saya nggak mungkin katanya, saya kan abis golf itu sore. Terus saya nggak mungkin kalau lihat ke situ bolak-balik lagi ke Jakarta. Iya. Gimana nih Bu Tina katanya. Udahlah ini aja, nggak apa-apa lah. Yang penting saya misalnya saya keluar sedikit tapi saya nggak dapat hasil yang banyak, soalnya saya kelihatan Bapak itu udah mulai minat Pak. Gimana lah servis kita ya Pak ya kadang-kadang kayak seperti ini, maaf aja kalau kayak judi itu kita kan harus ada gambling gitu. Ya udah nggak apa-apa Pak, nanti Bapak mau di mana, saya itu cariin hotelnya gitu. Akhirnya saya itu bayarin hotelnya. Oh iya? Jadi Ibu Tina yang bayar sendiri? Iya, dia nginep di di Vape Hotel, tapi saya kasih yang kamarnya gitu 750 ya. Ya Pascal ya. Saya nggak yang kamarnya yang bagus lah, kalau nggak salah yang paling gede kalau nggak salah gitu. Jadi udah nginep di situ. Nah si Bapak udah gitu ya, udah nginep itu nggak beli langsung loh Pak. Wah ya udahlah nggak apa-apa pikir saya, nggak apa-apa ya. Terpaksa saya ya gambling itu. Tapi itu nggak dari situ minggu depannya tuh Pak, dia tuh telepon lagi, katanya saya mau bawa istri katanya gitu ya. Tapi disediain kamar lagi. Nah kalau yang udah ini saya pusing juga ya, takutnya nggak beli juga di kedua kamar. Akhirnya saya minta ke developer nih, developer HQ-nya gimana Pak, suruh nginep aja di dekat The Pavilion, kayak itu proyek dia yang pertama ya, biar bisa lihat juga proyek yang pertama. Akhirnya setelah negosiasi dikasihlah sama HQ, dia yang bayar ya kedua kali, tapi ada beli juga tuh. Akhirnya beli juga? Beli. Waduh, untung Bu beli. Padahal dia itu ya uang depositonya Pak ya, pas-pasan di situ, uang itu asalnya dia mau gunain buat beli kos-kosan loh Pak. Oh investasi di kos-kosan. Yang dia tuh udah ngeceng yang di dekat Unpar, udah hampir jadi dengan agen lain. Bisa beli ke situ dengan gedung yang waktu itu belum jadi. Nah ini mungkin saya melihat tadi, jadi Ibu faktor usahanya cukup keras dan cukup pintar ya, yang dalam arti Ibu kan tadi awalnya jaga stand di di rumah mode gitu ya, dan Ibu sebar brosur ke semua orang yang ketemulah di situ, dan ternyata ada satu klien yang katakanlah Ibu kenal di situ, dia nggak beli Lovin, tapi dia ternyata Ibu tawari headquarter awalnya nggak mau,
tapi ternyata dia berminat, kemudian dia datang ke Bandung dan dia pengen nginep dan pengen disediain gitu ya. Nah ini mungkin menurut saya ya mungkin nggak semua orang mau ya ngebayarin pembeli yang belum tentu beli gitu kan, yang belum pasti beli. Tapi Ibu istilahnya tadi gambling ya, udahlah saya bayarin, mudah-mudahan dia beli. Yang kedua juga ternyata dia datang lagi pengen nginep tapi bawa istri. Jadi mungkin harus yang lebih besar ya kamarnya kali ya. Nah terus setelah itu gimana ceritanya sampai jadi beli, Bu? Sampai jadi beli. Nah, iya dibilang apalagi dia katanya sudah ngincer properti kos-kosan di Cimbiluit. Berarti kan udah seneng kan, udah cocok tinggal udah pasti beli hasilnya sewa udah pertama. Pasti dan udah ada gitu kan. Nah, terus saya yakin dia itu gini. Jadi kita tuh hitung ROI pendapatan dia sama kenaikan properti di Asia Afrika. Return of investment ya, kembali modal lah, kembali modalnya tuh lebih tinggi. Terus yang kos-kosan itu kan maksudnya sekarang juga harus bayar pajak ya Pak ya? Oh iya pasti. Udah. Terus ya saya cerita lah, pokoknya saya kasih pelajari dia ROI-nya, terus keuntungan apa lagi yang dia dapat dari situ. Kebetulan waktu itu ada di headquarter itu ada promo buyback yang 50% itu Pak, buyback garanti. Bisa dibeli lagi. Bisa dibeli lagi. Ya Pak udah saya jelaskan lah semuanya, itu orang pintar ya Pak ya si Bapak itu. Karena dia tuh manajer pusat tuh di Cikarangnya di Mitsubishi-nya itu. Dia tuh bagian yang apa sih namanya, yang pembukuan apanya lah pokoknya kalau itu. Jadi dia tuh teliti banget, sampai dia tuh kalau siang-siangnya sebelum beli itu suka ngirim ini kayak grafik itu. Sebenarnya saya tuh kurang ngerti ya, karena dia tuh karena menghitung ROI gitu harus gini. Dia persentasenya sampai dia bikin. Aduh saya gimana nih, saya juga sebenarnya kurang paham sih, sebenarnya bingung. Jadi dia lebih pinter bikin analisanya ya. Tapi saya nggak mau maksudnya kalau dia ngomong Ibu nanti ruginya segini, saya nggak mau. Enggak Pak, nggak mungkin. Nggak ngebantah. Saya juga nggak tahu, takutnya di beberapa tahun mendatang saya nggak yakin juga ya Pak dengan perkembangan ekonomi seperti ini. Ya nggak boleh lebih pintar dari konsumen kalau konsumen udah pintar. Ya saya sih kadang kalau saya pas nggak tahu ya saya tanya ke Bu Aida tanya lagi ke developer, bener nggak nih? Takutnya jangan sampai nanti saya salah ngomong dia marah-marah. Iyalah pasti. Jadi dia tuh waktu sebelum beli itu, sebelum yang ke Bandung terakhir kali dia beli itu setiap hari tuh dia ngirim gitu. Ya kadang saya tanya juga karena saya juga kurang paham ya. Tapi dengan kalau saya dapat jawaban Bu Aida, saya yakinin dia. Tapi kalau ada yang misalnya dia lebih pintar, ya udah Pak gimana nih? Mungkin kan semua properti itu bakal ada dampaknya juga ya. Betul. Belum tentu semua tuh langsung untung. Ya kita tuh harus gambling juga namanya kalau bisnis properti, apalagi invest ya. Kalau rumah pasti naik terus ya Pak ya. Tapi kalau gedung perkantoran seperti itu kita lihat perkembangan bisnis. Betul. Ya, secara umum ya ekonomi gitu ya. Tapi akhirnya dia yakin juga tuh. Akhirnya beli juga. Iya kan dia beli. Ya di rumah mode juga Pak, itu ada yang beli Lovin juga Pak. Terus dia kenalin temennya. Bisa kenalin. Jadi gini, dia beli Lovin. Dia di situ cuma udah saya jelasin semua. Terus dia, Bu nanti katanya chat saya ya, saya sekarang udah mau naik pesawat katanya sore katanya gitu. Nah terus besok-besoknya udah saya follow up terus. Pertama dia ngomong saya nggak punya uang apalah, tapi udah saya follow up, udah saya yakinin, akhirnya dia ambil tuh ya, cuma transfer aja. Padahal belum kenal kan sebelumnya Pak ya, karena lewat brosur itu, cuma selewat itu. Nah pas dia ke Bandung itu kebetulan orang PLN Pak, PLN dari Sumatera, itu orang Sumatera. Kata Ibu, saya ada di Bandung ya, nanti Ibu jemput katanya. Saya pengen ke Jatinangor. Ibu jemput saya ya. Aduh gimana nih, saya kan nggak bisa nyetir juga ya. Jadi si suami saya tuh jemput dia. Ternyata dia tuh bawa temen-temennya Pak. Rombongan. Bawa rombongan 4 orang ikut semua. Jadi sambil di mobil gimana nih, lumayan juga nih kalau presentasi, siapa tahu temennya beli ya. Nah saya tuh presentasi sambil ngobrol di mobil tuh saya presentasi sampai di Jatinangor. Terus temennya tuh nanya-nanya juga. Ya udah, kebetulan bapak ini udah beli, ya udah saya kasih aja ke ini di sana kan di bagian admin tuh biar dia ngobrol sama admin, karena dia udah beli. Yang saya lebih tekanin, lebih pentingin lagi temennya biar beli juga. Ya udah. Yang tadi 3 orang lagi. Jadi saya presentasiin, akhirnya beli juga di situ. Oh gitu. Terus pulangnya ya udah saya anterin ke hotelnya gitu. Tapi jadi sekarang karena dia di Sumatera juga ya Pak ya. Jadi maksudnya saya berbagi tips buat agent-agent lain. Jadi kalau konsumen udah beli, jangan kita enak-enak tinggalin. Karena apalagi dia jauh ya, kasihan dia nggak tahu perkembangan apartemen itu supaya berlanjut ya Pak. Jadi setiap
bulan, setiap 2 bulan saya tuh suka nanya ke telepon ke admin di sana, atau saya chat juga ya Pak ya, saya nanya tuh perkembangannya sampai mana, minta tolong foto kan apa. Jadi kalau ada foto saya langsung kirim. Jadi sampai sekarang tuh hubungannya jadi baik. Betul. Jadi disebutnya after sales service lah gitu ya. Jadi setelah transaksi kita memberikan servis lainnya berupa laporan dan sebagainya ya. Karena dia di luar kota gitu kan. Kecuali kalau dia di dalam kota ya mungkin dia bisa lihat langsung ya. Pak, boleh satu lagi nih pengalaman yang ya, enggak, silakan. Jadi buat teman-teman agent ya Pak ya, kalau kita lagi jaga pameran, lihat orang itu jangan dari luarnya Pak. Maksudnya gimana nih? Jangan lihat dari pakaiannya Pak, itu kelihatannya tuh orang kaya deh. Oke. Jadi istilahnya don't just by the book. Don't judge book by the cover. Iya, jangan melihat. Saya pernah itu satu kali pameran ya Pak ya. Saya itu pameran waktu itu pameran Lavanya kalau nggak salah. Lavanya itu apartemen 350 jutaan loh Pak di TSM. Itu dia sewa standnya itu sampai 2 kali itu besar banget Pak. Lebih dari stand yang lain. Itu yang jaga stand itu dari agen properti lain itu banyak banget Pak, bukan saya sendiri. Jadi kalau saya udah jaga di sini saya nggak mungkin ke sana, nggak enak kan ya Pak ya. Jaga aturan main. Ada seorang bapak ya Pak, dia cuma kayak pakai kaos tidur sama sandal jepit. Dia tuh berdiri di depan saya. Tuh dia tuh ada kan di situ ada banner tuh ya. Dia cuma lihat banner. Cuma saya tuh ya kadang nggak enak ini, dia di situ, saya di sini. Nah di situ kan ada agent lain ya Pak, tapi satu pun nggak ada yang nawarin loh Pak. Ya karena ngelihat penampilan si bapak tadi sendal jepit. Iya si bapak itu Pak. Tapi dia tuh lihat banner terus, tapi saya gimana nih nggak enak juga ya. Betul. Jaga aturan kecuali lain. kalau dia penampilannya rapi, keren ya, pakai jas pasti rebutan. Karena penampilan jepit, adalah sok aja lah ambil. Daripada nggak ada yang, padahal itu waktu suasana tuh lagi sepi. Lagi sepi ya. Mereka sibuk main HP, ya udah saya tawarin aja ya. Oh ibu deketin akhirnya. Iya, saya ajak ngobrol, terus bapak tuh nanya-nanya terus mau masuk. Begitu masuk dia malah bilang gini, ada yang besar nggak Bu? Yang paling besar kata dia. Oh luas ruangannya ya, apartemennya ya. Yang besar mah ini cuma segini. Ada yang lain lagi nggak Bu kata dia? Properti lain. Akhirnya saya, oh ya Pak, karena saya lagi jaga ini saya nggak boleh nawarin yang lain. Ya nanti aja ya Pak. Nah besoknya saya follow up nih. Ternyata si bapak itu ya, aduh itu perusahaannya di Dubai. Terus dia itu ya kalau kita gatheringnya di restoran, di hotel, dia gatheringnya di Paris, di Jepang, di Amsterdam, itu dia mendunia perusahaannya ternyata. Padahal dia penampilan seperti itu loh Pak. Ternyata tuh dia beli headquarter, akhirnya saya tawarin dia beli yang paling besar. Dan setelah itu ya Pak, itu repeat order terus loh Pak. Sampai dia bilang gini, Ibu Tina, saya mau belinya sama Ibu Tina apartemen di apartemen Capitol tuh Pak. Oke. Itu kan studionya mahal ya Pak ya, 1,75 M. Padahal saya tuh nggak tahu PK-nya, nggak tahu apanya, mana Capitolnya aja saya nggak tahu apartemen. Katanya saya udah ditawarin sama in-house di sana, marketing di sana, saya udah di kantor saya di Jakarta udah didatengin katanya, malah diskonnya banyak, tapi saya mau beli sama Ibu Tina kayak gitu. Lah saya bingung ya, saya kan nggak tahu ya Pak produknya. Saya bilang sama Bu Aida ceritanya gini-gini. Akhirnya Bu Aida tuh cepet cari. Akhirnya ada tuh Ray White waktu itu yang pegang, kebetulan dia pegang. Jadi si Bu Aida tuh bilang ke Ray White, maksudnya ada konsumen yang mau beli. Akhirnya si Ray White tuh ngadain catering di Padma. Terus saya kasih tahu bapak itu, kata si bapak, ya Bu Tina katanya, saya pasti datang. Jadi si bapak itu lucu ya, dari Jakarta, dia cuma datang sama supirnya sendiri ya Pak ya. Langsung nggak ke rumahnya, langsung ke Palma waktu itu, Padma Hotel. Jadi acara gathering belum mulai, dia udah beli unit Pak. Langsung beli. Jadi dari satu gathering itu begitu banyak orang, walaupun yang lain AATT ya Pak ya, bapak tuh cuma sendiri, udah langsung beli unit, gathering belum mulai, langsung dia beli. Terus dia udah nggak makan nggak apa, pulang. Langsung balik lagi? Iya, terus jadi ya dari situ, nah makanya saya tuh bingungnya kadang saya kan bukan, itu saya nggak tahu PK ya, jadi saya minta dari Ray White yang jelasin. Jadi saya kadang mikir gini, nggak apa-apa lah, biarpun saya tua dibandingin agent lain yang lebih muda gitu ya Pak ya, saya nggak pintar medsos juga gitu ya, tapi maksudnya dengan saya follow up dia baik ya, jujur gitu, maksudnya saya ulah tuh, saya kalau dia tanya apa, walaupun saya nggak ngerti ya saya cari tahu, jelasin apa, ternyata dia tuh kok mau gitu beli ke saya, padahal kan di Jakarta aja dia langsung dapet diskon. Itulah mungkin salah satu, katakanlah kalau kita bilang mah ya mungkin hokinya ada, kedua juga strategi ya, dalam arti ketika klien sudah cocok dengan kita, ya tentunya dia akan percaya kepada kita 100%. Bahkan tadi
kalaupun ada agent lain atau mungkin ada endorse marketing yang nawarin, dia akan minta kita untuk ngurusin beli itu. Kan gitu ya? Jadi itu juga sama tadi ya, Iya. dia sudah ditawari, malah kantornya udah datangi, tapi dia minta ibu yang Iya. jalur Bu Tina gitu kan, Iya, karena dari dia udah Bandung. percaya 100% ya. Jadi buat saya itu udah klik lah kalau kita bilang, dan itu mungkin jadi salah satu strategi para marketing juga bagaimana supaya bisa klik dengan banyak klien, sehingga akhirnya klien itu ketika dia mau jual atau mau beli dia hubungi ke kita, walaupun dia bisa ditawarkan sama agent lain. Ya ini buat saya satu prestasi yang bagus ya Bu Tina, tapi mohon maaf nih karena waktu terbatas Yeah. Bu Tina ya. Jadi mungkin ya nanti kita bisa bicara lagi tentang pengalaman Ibu, tapi yang jelas kalau buat saya simpulkan bahwa Ibu Tina sebagai yang awalnya awam di dunia properti, yang awalnya hanya ibu rumah tangga, ya ternyata di properti selama 7 tahun ini cukup berprestasi lah ya, dan cukup banyak cara trik yang akhirnya membawa Bu Tina menjadi seperti sekarang, gitu ya. Jadi saya ucapkan selamat, dan mungkin juga saya persilahkan Bu Tina barangkali mau ngasih saran-saran buat teman-teman kita di area People ini, katakan sebagai agent properti seperti apa Bu Tina, silakan. Saya cuma sedikit aja buat teman-teman agent properti. Jadi sebenarnya kita sebagai agent itu supaya konsumen itu tetap mau beli lagi ke kita tuh harus rajin follow up. Terus kita juga harus sering-sering misalnya kasih informasi untuk produk-produk baru, dan juga kalau bisa jujur juga. Jadi jangan janji-janji muluk-muluk, kita harus apa adanya tentang properti yang kita jual. Terus buat teman-teman ya barangkali mau sharing-sharing, atau juga buat teman-teman lain yang misalnya buat yang belum ada pekerjaan, misalnya teman-temannya belum ada pekerjaan, bisa bergabung juga menjadi agent properti. Boleh juga hubungi saya, Tina dari Xavier Maxmart Cikawawo. Nomor WA saya 0856 592 33780. Terima kasih buat teman-teman semua. Terima kasih juga buat Pak Tatang udah menyediakan waktunya. Semoga bermanfaat pengalaman-pengalaman dari saya ini. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu Tina. Oke, teman-teman, demikianlah wawancara kita hari ini dengan Ibu Tina dari Xavier Max. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kolaborasi.